ya orang ini tuh udah pernah kerja di tempat gue. Oke. Terus tiba-tiba keluar. Nah, keluar, pada saat dia keluar ternyata gue tiba-tiba dapat tagihan BI checking. Dan ternyata dia pakai uang gue udah hampir berapa dia? 200 hampir 200 juta. Jadi kartu kredit yang gak pernah gue pakai. Ini kartu kredit kantor? Gue pribadi. Lu kok bisa ada di dia? Itu pertanyaan gue. Di situ memang jumlahnya banyak sekali ya yang kamu minta. Katanya 1 bulan 200 juta ya? Nggak selalu kok. Kadang ada bayar anak sekolah, mungkin nominalnya lebih tinggi gitu. Maksudnya lebih tinggi dari 200 juta? Enggak. 200 juta itu paling banyak deh kok kayaknya. Kalau buat gue doang nih, sendiri. Ya 10 juta mah gue bisa hidup. Sarwenda nggak akan bisa kayak sekarang kalau nggak ada Ruben. Mungkin orang melihatnya aku di rumah, tapi kan bisnis berjalan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Selamat datang di Surah Pentol, Hanel Reaksi yang akan membahas berbagai isu yang sedang ramai diperbincangkan. Kali ini kita akan membahas Ruben Onsu dan Sarwenda, termasuk isu mantan karyawan, penggunaan kartu kredit, sampai konflik rumah tangga yang kembali memanas. Yang bikin menarik, Ruben akhirnya buka suara di podcast Deddy Corbuzier setelah sekian lama memilih diam. Lalu, sebenarnya apa yang sedang terjadi dan kenapa masalah ini semakin melebar kemana-mana? Tonton videonya hingga usai, karena saya akan memberikan komentar cukup panjang di bagian akhir video. Yuk kita tonton videonya. Itu orang yang pintar bukan? Kita nggak usah kemana-mana, bisa kerja dari rumah, tapi duit istilahnya tetap masuk. Masuk. Udah ada budget anak sendiri ya guys, gitu ya. Jadi jangan campurin please ya kan. Nggak ada, tolong ya guys. Budget anak sendiri ya. Kalau aku sendiri, mami aku buat di rumah ya semuanya juga aku beli sendiri guys. Jadi gini, orang ini tuh udah pernah kerja di tempat gue. Oke. Terus tiba-tiba keluar. Nah, keluar, pada saat dia keluar ternyata gue tiba-tiba dapat tagihan BI checking. Oke. BI checking. Iya. Sorry, gue kena BI checking. Iya, gue dapat gue bilang gini, "Hah, BI checking? Kok nggak ada ke gue? Ada ke email katanya." Nah, pemirsa, kita kagak pernah buka email nih. Benar. Kita kagak paham buka email. Iya benar. Iya. Yang buka email pasti karyawan gue nih. Kita jarang buka email. Iya, karena gue nggak ada apa-apa juga. Iya. Jadi gue suruh dia buka email. Nah, terus? Gitu. Iya nih ada tagihan katanya. Kok lo nggak ngomong? Kan karyawan gue nggak pernah akan buka email kalau nggak gue suruh. Iya benar. Gitu menurut dia. Gue nggak pernah gitu email. Jadi gue kalau buka email mesti di kantor gitu. Oh iya. Dan ternyata dia pakai uang gue udah hampir berapa dia? 200 juta. Jadi kartu kredit yang gak pernah gue pakai. Ini kartu kredit kantor? Gue pribadi. Lu kok bisa ada di dia? Itu pertanyaan gue. Warga di luar dugaan kan lu semua, tiba-tiba diam-diam tahu-tahu Babang RO udah nongol noh di salah satu podcast ternama Close the Door Om Ded. Shock terapi, keren amat itu ya Allah. Tapi kalau menurut gue sih ya, dengan dia mengambil untuk memberikan klarifikasi atau memberikan sebuah tanggapan terkait pembicaraan sang nyonya di podcast yang satu lagi, tepat dia ambil jalur podcast Close the Door. Kalau kata gua begitu. Pokoknya mantep dah. Silahkan, selamat menyaksikan, selamat menonton, begitu kan ya. Habis dari kemarin gua puyeng banget ngelihat terkait masalah, ya Allah itu fitnah-fitnahnya sampai bertubi-tubi luar biasa buat Babang RO, begitu kan ya. Mulai dari masalah kasus kasur perselingkihin, terus masalah kasus apa itu penyakit 3 huruf, nyampe sekarang lagi dibongkar-bongkar, lagi dibuka-buka lagi. Katanya kalau dulu itu Babang RO ini tuh pernah melakukan pelicihin kepada salah satu kru TV, dikulik-kulik terus sama kelompok siapa? Kelompok kurcaci sebelah ono. Ya Allah, ya Robi. Udah, kita mah ya nih yang berada di pihak Babang RO, udah kita mah jangan diladenin.
yang terus ngulik-ngulik keburukan, sama aja dia mah sama junjungannya. Kita mah udah kita saksikan aja begitu kan, ya. Allah tahu, Tuhan tahu mana yang baik, mana yang benar, mana yang buruk, mana yang salah begitu. Udah kita liatin aja. Biarin dia, mereka mau ngubek-ngubek lagi kotoran-kotoran zaman dahulu kala atau apalah itulah bagenin, antepin. Emang doyannya pada main di kotoran-kotoran kali, ya kan? Kita mah udah secara elegan aja di tempat-tempat bersih aja. Bagenin, biarin. Sekarang yang penting mah nih ya, kita fokusnya itu lebih nge-support Babang RO ini tuh untuk tetap semangat dalam memperjuangkan hak asuh anaknya. Udah bye. Ini yang gue tangkep ya. Dan dia tuh seneng karena dia punya waktu sama anak-anaknya. Nah, kurang nyambungnya adalah harusnya jawaban itu kan dijawab apakah itu bagus atau tidak kan. Harusnya kan dijawab ya itu kurang bagus, bla 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 gitu kan. Baru dia jelaskan kalau sebenarnya kenapa dia ngelakuin itu, karena dia pengen gini-gini. Nanti kalau kedepannya sih kalau bisa sih jangan gitu lagi lah saya gitu. Maksudnya begitu kan gitu. Kalau sering megang hidung artinya apa teman-teman? Nih megang hidung nih. Hello it's me, gue naikin lo. Penasaran juga gue. Invitation send. Nih gue pegang hidung nih. Gue suka penasaran sama kalimat-kalimat nyinyir orang itu, kadang-kadang kayak gimana gitu. Angkat, kagak diangkat. Hello it's me. Ngemeng aja lo. Tim SW kayaknya Bang Densu. Lo atur lah gue sama tim SW, tim Ruben. Gak ngaruh apa-apa sama hidup gue. Bajunya kebalik. Bang ada 3 point bang. Bang kalau lu nikah sehat-sehat tiba-tiba kena sakit dari pasangan, gimana perasaan lu bang? Gimana sih maksudnya ini? Ketika sakit dia terus berhubungan dia pasangan sakit, gimana perasaan lu? Ya sedih lah tolol. Gimana sih lu? Ini boleh gak sih gue ngomong-ngomong kotor-kotor dikit kayak dulu ya? Jangan. Gue tuh ditantang sama anak buah gue. Oh, enggak, dari zaman aduh enak kali ini ku maki-maki. Ini lucu ya, menohok gitu. Kalian guys udah nonton podcastnya Denny Sumargo barengan si Sarwenda. Kalau kalian nonton kan pasti ngakak betul. Kenapa? Karena pernyataan si Sarwenda di situ katanya dia nggak pernah ngomong kasar di depan anaknya gitu, ya. Terus nggak pernah berantem di depan anaknya, terus maki-maki di depan anaknya nggak pernah, maki-maki si Ruben nggak pernah. Tapi dibantah sama pengacara si Ruben, langsung disebarkan tuh videonya CCTV ya tentang si Sarwenda tuh ngamuk-ngamuk tuh di rumahnya, ngamuk-ngamukin si Ruben. Aduh kasihan si Ruben. Dan nonton videonya nih kayak gini nih. Nah, kalian tonton lagi. Nih, nah. Jadi anak-anak, jadi anak tidak pernah melihat dan mendengar kan begitu. Kena Sarwenda dulu. Kalau ngelihat wajah si Sarwenda itu ya, gitu ya, kayak ya kalem kali gitu. Tapi aku nggak nyangka, sumpah aku nggak nyangka kalau si Sarwenda itu seperti itu tuh. Astagfirullah. Kok bisa kayak gitu ya? Ya ampun, Sarwenda. Adiknya S masih masa pernikahan, belum bisa. Sertifikat villa diubah menjadi namanya S. Ini gimana ceritanya ini ya? Kok bisa kayak begini ya? Ini perbuatan-perbuatan kayak begini ini bisa diasumsikan bandit ini ya. Jangankan nge-war harta setelah pisah. Sebelum pisah aja mereka sudah nge-war duluan. Aku ini gemes ya. Kalau aku boleh saran ya, mau kupanggilkan auditor itu ya, biar perincian dan segala macam itu terperinci dengan jelas gitu ya. Udah guys, gak bisa aku sudah berkata-kata ya. Heran aku, heran. Kok ada manusia maruk. Ini gue bangun jam 5 ya. Udah lihat Mamang Ruben udah lagi live aja. Semalam jam 12-an ya, gue baru tidur. Itu dia pun masih nge-live guys. Gila ya. Yang bikin gue motivasi, yang bikin gue senang itu pekerja kerasnya itu benar-benar luar biasa. Jadi makanya gue bilang kalau Ruben ini bisa sukses dan kaya itu wajar guys, karena kelihatan dari cara kerjanya itu benar-benar luar biasa ya. Hanya buat 3 buah hatinya teman-teman, dia berjuang ya. Saat ini dia lagi diterpa isu-isu yang benar-benar tuh bikin hatinya itu wah, kalau gue pribadi ya gue rasanya remuk hati gue. Tapi dia tetap profesional, tetap melakukan pekerjaan dengan baik dan juga profesional guys ya. Nah inilah yang perlu kita contohi dari
Ruben Onsu yang satu ini teman-teman ya. Meskipun badai menerpa, tapi ketika kita selalu berserah, ketika kita selalu mengandalkan Allah, pasti ada jalan dan solusinya. Siapa yang setuju guys? Boleh kalian komen. Yang belum follow boleh di follow dulu biar tiap hari kalian mendapatkan info-info terupdate. Thank you guys, sehat-sehat buat kalian. Halo Endah. Endah. Eta Endah menuju rame dina sosial media. Aya video Endah ukur ngamuk-ngamuk ke Uben. Bahasa Endah nuju pasea teh. Ih, abi meni karek apa horengan Endah kitunya meni galak. Abi jadi atung. Cuman kita bergosip dulu tentang apa Incus ini ada perempuan satu ini yang nggak paham ya kan, perlu dikasih paham dulu ya karena memang dia latar belakangnya memang agak idiot gimana gitu jadi nggak paham. Bodoh, kalau kita sudah pegang pengacara nih ya, itu fungsinya pengacara itu juru bicara ya, jadi kita itu tidak usah harus ngebacot lagi ya kan, harus pengacara yang ngomong ya kan. Itu kalau kita mampu bayar pengacara, kecuali ini kita nggak mampu bayar pengacara lagi. Iya, itu fungsinya pengacara. Buat apa kau bayar pengacara kalau kau masih yang ngoceh? Bodoh, tolol. Buat apa coba? Nggak masuk di otak kau yang begitu gitu. Harus dijelaskan dengan kekerasan dan urat atau kayak gimana ini? Harus perlu di sekolah dulu ini tentang yang sesimpel ini. Kau pikir pengacara itu ngangong-ngangong saja gitu? Fungsinya pengacara itu ya kan menyampaikan sesuatu yang disuruh sama, misalnya contohnya si Onsu ya. Jadi dia tuh menyampaikan apa keinginan, apa kemauan, apa pendapat. Itu loh dia yang ngomong, bukan si Onsu lagi ya. Dan gini ya, kenapa si Onsu juga nggak mau datang ke podcast itu? Karena nggak level, harus berkoar-koar kayak junjungan kau yang tidak siap data dan fakta juga bukti, ditanya ngangong-ngangong. Buat apa kesana? Malu-maluin. Iya, malu-maluin. Disuruh ini minta data rekening koran tentang pengeluaran dia yang 20 miliar yang masih dihitung itu. Sampai sekarang belum selesai dihitung itu. Buat apa bodoh? Itu fungsinya pengacara. Iya karena mereka itu kita bayar dan pekerjaannya itu memang seperti itu. Kalau kau belum paham nih ya, banyak bertanya dulu atau google dulu itu, baru banyak bacot, ya kan? Kayak gitu loh. Sudah bonding rambut itu. Yes guys, gue demen banget deh. 4 jam yang lalu tayangan podcastnya Close the Door Om Deddy dengan Ruben Onsu, Koko Ruben. Kalian yang belum nonton buruan sekarang nonton karena isinya daging ya. Dan di situ Mamsi baru lihat sedikit, jadi Mamsi mau lanjut nonton lagi. Nanti aku akan bahas besok ya guys. Tapi yang pasti sih aku udah baca komen-komennya dan di situ bener-bener yang nonton ngerasa Ko Ruben ini orang yang ikhlas, orang yang udah jauh berubah banget deh. Berubah banget keikhlasannya dan juga kesabarannya itu loh yang luar biasa. Makanya aku pengen nonton full karena 1 jam 30 sekian menit gitu ya. So kalian juga harus nontonnya buruan ya. Oke, nanti kita bahas. See you guys. Ruru dan Dedot kan sealiran, ya udah pastilah kau bela, cie. Doe. Apa nih? Mau nyenggol-nyenggol masalah ini Sarah, iya. Nyenggol masalah Sarah lo. Jangan ke situ deh, beneran gue bilangin. Selama masih nyari makan dari kita-kita nih ya, ngarepin duit dari kita-kita di sini, mending jangan ke arah sana deh lo. Daripada warung lo sepi, nggak ada yang mau beli, ya. Daripada usaha lo kelar karena lo dianggap sara. Hati-hati lo, itu isu yang sangat
super sensitif, bisa menghancurkan dalam sekejap mata. Pikir pakai otak ya. Kalau lu sayang sama junjungan lo, lu jangan sekali-sekali. Atau emang ini rahasia besar itu? Sekalian ancur-ancuran nih. Dapat info katanya besok tanggal 4 Agustus Sarwendah mau live ya. Teman-teman afiliator pemula besok nggak usah live. Udah pasti kesedot ke dia. Kita ikut nonton aja ya sambil baca-baca komen ya. Istirahat live ya. Aku lagi hitung juga kok. Sejauh ini yang kamu hitung berapa? Itu sama papamu ya? Enggak sama pape. Oh, kamu sendiri ini buat lanjutin pembangunan? Benar. Seseorang itu kalau ceritanya berdasarkan kebohongan, saat dia dicecar pertanyaan, dia akan kebingungan menjawab. Kenapa? Karena dia lupa tempo hari itu bohong apa, tempo hari dia ngomong apa. Karena dari awal sudah bohong, maka dia harus terus menutupinya dengan kebohongan begitu seterusnya. Sampai akhirnya dia lupa sendiri tempo hari ngomong apa, tempo hari cerita apa. Saya pernah beberapa kali dipanggil ke podcast, dan setiap podcast itu beda-beda. Ada yang diberi draft daftar pertanyaan, ada yang spontan langsung. Biasanya mereka akan ngomong, ini daftar pertanyaannya gimana, apa pertanyaannya oke semua. Saya bilang, pertanyaan apapun nggak masalah, karena semua cerita saya adalah berdasarkan fakta dan kebenaran. Dan kadang kalau ada podcast yang spontan, mereka akan ngomong, ini nanti pertanyaannya spontan aja, mengalir aja, nggak apa-apa ya. Oh, nggak apa-apa banget, karena semua kejadian itu terekam jelas di otak saya. Tak perlu ada yang saya hafalkan. Mau dikasih pertanyaan model apapun, mau dibolak-balik, mau dikasih pertanyaan model interogasi, jawabannya akan tetap sama. Karena kejadiannya itu benar-benar nyata. Apa yang saya ceritakan, apa yang saya ungkapkan, semua itu kenyataan, semua itu terjadi dan tidak ada kebohongan. Dan di setiap podcast saya selalu dengan lancar menjawab semua pertanyaan. Karena emang nggak ada kebohongan. Saya menceritakan pengalaman hidup saya. Jadi kalau orang waktu ditanya sudah terus kayak mikir jeda lama, tahu sendiri lah apa artinya. Tahun gue, hampir 2 tahun untuk sesi ini ya. Iya. Gitu. Jadi kalau yang lain-lainnya ya gue diem aja, banyak kan diem. Pada saat lu misalnya nih kangen anak gitu misalnya. What do you do? Kalau kemarin ini gue akhirnya pergi ke panti asuhan. Saking tau nggak? Gitu. Gue sampai nggak mau ada jiwa emosi yang terlalu gimana gitu. Akhirnya gue larinya ke panti asuhan aja. Gitu. Pertama, gue pengen ngajarin diri gue untuk bersyukur. Gitu. Masih bisa berpikir bersyukur? Harus. Karena gue sama Allah masih disuruh hidup. Jadi gue harus lanjutkan itu kan. Kalau enggak nanti gue gak akan temu damai dalam diri gue sendiri. Yang ada isinya kemarahan, emosi. Ini lu lihat gue yang sekarang udah kayak bukan gue yang dulu. Yang gue kalau dulu ada apa? Wah, hajar bleh, sikat bleh gitu. Sekarang gue kebanyakan banyak gue ramu dulu, banyak gue pikirkan dulu, waktu yang panjang sekali. Menyakitkan, tapi menurut gue ini proses pendewasaan yang Allah mau kasih berubah gue sendiri gitu. Ya, ketika gue sudah menjadi seorang muslim, menurut gue ya gue kan mau ada tiang sanggahnya. Kalau gue nggak turut, gue nggak taat itu terus mau gimana guanya? Tapi kan ada beberapa hal yang terus akhirnya lu mau tidak mau membalas kan? Iya, menjelaskan kan? Menjelaskan kan? Iya kan? Akhirnya gue menjelaskan dan meluruskan. Itu pun gue melewati beberapa pertimbangan. Nah itu dia makanya. Untuk kan gue melihat bahwa suara Ruben kan untuk menjelaskan aja. Harusnya dia berpikir berapa ribu kali nih untuk menjelaskan. Wah gila, lama banget mas, lama sampai akhirnya gue mau itu gue melewati proses yang lama gitu. Banyak deh yang kalau bilang telat baru sekarang, iya gue telat banget sih gitu. Padahal sebenarnya mau apapun itu ya konfliknya, gue tuh tipe orang yang ya udah iya deh, udah selesai. Nggak ada sakit hati gitu. Gue udah terbiasa sakit ngeremukin sendiri, jadi udah lepas sendiri aja gitu. Nggak, ini kan macam-macam ya Ben. Sorry ya, again bukan masalah apapun. Ini kan bukan hanya masalah perceraian. Bisnis lah, perceraian lah, dihina-hina orang lah, netizen lah dan sebagainya. Ini kan tiba-tiba ambrak kalau
di satu momen yang bersamaan. Iya. Orang kalau nggak kuat gila sih Ben. Iya gila. Jatuh, ketimpa tangga, kedebuk, disambit, ditendang. Iya. Iya. Tapi gue harus kerja. Kerjaan gue menghibur. Jangan saling apa lagi namanya? Jangan saling menghujat, jangan saling menjatuhkan. Terus ada gue lihat orang komen ribut sampai saling ngata-ngatain bawa anak, anaknya didoain, keluarga, buset gue bilang semoga lu kena karma, buset gue bilang kemana-mana nih gue bilang. Ruben memilih podcast yang benar, iya. Ruben memilih podcast yang benar, ya. Bang Densu hikmat turun atas Bang Densu luar biasa, amin. Lagi bahas apa nih kok baru masuk live? Atau juga tadi balas-balas ini doang. Apalagi namanya? Isi komentar sembari nungguin macet. Lagi menuju ke klinik kesehatan. Support Bensu insyaallah, amin. Mana supporternya Bensu? Mana supporternya Sarwenda? Kayak pertandingan bola ya. Harusnya sudah saling tahan. Ini rananya sudah kemana-mana. Kok seru nggak waktu datang ke maraton? Seru hari terakhir. Parah kali lah kau ya. Sawe, parah kali lah kau. Sampai tiket Blackpink aja mau kau minta 4. Udah dibelikan 3 untuk anak kau, 2 kau 1. Mau kau minta pula tambah 1 untuk siapa, ha? Memanglah kau segalanya ya. Sik-sik, sadar diri lah kau, perlu kau dirukia. Tapi janganlah ya, di rukia pun kau nggak masuk itu, ya kan? Orang karena kau jinnya kok, memanglah kau segala sesuatu pun sampai harus si Econg yang belikan. Parah kali lah kau. Memang perempuan itu wajib matre ya kan, itu namanya perempuan pinter ya kan. Tapi kalau segalanya, ya kan, segalanya harus si Econg, kau nggak pala cantik lah kau, nggak pala cantik kau. Sebelum sama Ubed entah cemana ya, datar semuanya. Malahan kayak orang kena sawan kau, kayak apa gue bilang ya, kayak orang udah diguna-guna, udah nggak ada. Udah cemana lah aku bilang ya, kayak ODGJ ya, ODGJ yang belum sembuh tapi lari dari RSJ ya, itulah kau. Sejak sama si Econg kau, ya kan? Bagus kau, berdaging kulit kau yang tadinya tinggal tulang kau, ya kan? Sampai joget pun kau kayak bukan joget, kayak mau jadi hantu, nggak, apa kan? Parah kali lah kau jadi perempuannya. Kau sepala lintah kali kau. Ya. Itu lagi yang si CEO itu. Kalian kalau mau hujat aku aja. Jangan Mamiya. Dia udah 2 anak. Kasihan. Kalau kasihan kau tinggalkan, bujang, ya. Kalau kasihan kau jangan kau nambah beban hidupnya, ya. Karena kau nambah beban hidupnya, hidup dia aja membebani si Encong. Biar tahu kau. Udah enak sekurang enak lah kau ya sawe ya. Memang lah kau. Apa nggak sekalian? Sempak. CEO nggak dibelikan, kau suruh si Encong nanti. Dari yang kurang gizi kau sampai penuh gizi kau. Dari yang kayak anak kurang makan kau, nggak dikasih makan kau, ya kan, tinggal tulang. Sampai goyang pun kau kayak tengkorak, nggak tahu kau. Bersyukur kali kau. Kau pikirlah ke depannya, kau kira CEO kau itu sanggup ngasih 200 juta per bulan?
Nggak sanggup dia. Salon aja tempat yang murah-murah, nggak sanggup dia. Itu pula kau angan-angankan nanti. Nggak salah kau, nggak 200 juta. Takutnya nanti cuman sesanggup-sanggupnya dia 20 juta. Itu pun kadang nanti ditawar-tawarnya, kurangilah, kok gitu kali lah Kang, kurangilah. Palingan kayak gitu nanti. Tengoklah, bagus-bagus kau sama Econg ya kan, walaupun kayak gitu. Gue mulai kayak gitu, tapi tindakan dia kayak laki-laki sesungguhnya ya. Beda sama CEO, penampilan aja yang kayak laki-laki sesungguhnya. Padahal Belangi, alangkah indahmu. Bang, ayo bang, tembak bang, lubang matahari aku. Apakah ada perselingkuhannya? Sebenarnya apa sih yang terjadi sama mereka ini ya? Dia sekarang kan masih diples. Iya, ini ininya nggak bagus nih ya. Apa itu namanya? Internetnya benar-benar nggak bagus. Bentar, mana segi mau lihat ini apa sih yang terjadi sama mereka dalam rumah tangga mereka ya. Maaf ya, di sini ada cewek yang naik kuda. Madam Suki terpaksa tutup ini karena dia lagi telenjong. Telenjong itu maksudnya gini loh. Ini kan kartu Oracle ya, Eropa ya. Jadi karena mereka tuh bebas berekspresi, nggak kayak kita yang apa-apa di blur juga. Dan TikTok, YouTube-nya juga bisa bakalan kayak menegur Madam Suki nih. Jadi ditutup aja. Lambangnya wanita dan apa ini? Wanita dan horse ya, kuda. Oke. Sebentar ya. Ambil 3 harusnya. Tapi kalau Madam Suki mau ambil 4, 5, 6 terserah ya. Karena Madam Suki yang membaca. Ya. Oke. Di sini ada orang yang selengki memang. Ini. Selengki ya dia ya. Ini kayak ini loh wajahnya. Lihat nih. Kayak pengacaranya si mantan ayah loh. Beneran nih, lihat. Kok bisa pas ya? Oke. Beneran loh. Ini situasi rumah tangga mereka. Dan di sini ada wanita yang Madam Suki tutup karena lagi telenjong. Dan sini laki-laki yang kayaknya dia ini kondisinya itu sakit deh. Ya. Nah, kartu-kartu Madam Suki ini berhubungan terus nantinya. Ya. Kayak yang di kasus Subang tuh. Nyambung terus. Ya, sebenarnya yang di balik cerita juga nyambung terus ya ceritanya ya. Jadi dia ini sakit sih. Sakit itu karena apa sih? Sakit itu karena ini istrinya itu terlalu powerful, terlalu dominan. Ya, istrinya terlalu dominan. Makanya kartu ini muncul pertama kali. Terus yang kedua di sini ada pengacara, di sini ada tsunami. Dan di sini ada laki-laki dan perempuan yang sedang begituan lah ya, bermesraan. Ini pengacaranya. Jadi gini loh, ini belum ngasih tahu apakah ada perselingkuhan, belum ya. Madam Suki mau minta tolong di kartu yang biasanya, yang sering Madam Suki ambil atau sering dipakai. Apakah yang laki-laki ini mantan suaminya ini ada selingkuh? Strength, itu kan sudah dibilang kan, mereka ini ada persaingan batin dan ego nih, cowok dan cewek. Iya, oke. Di sini perempuan lagi kan, Queen of Swords. Jadi perempuannya ini terlalu banyak thinking gitu loh. Thinkingnya mungkin sesuatu yang nanti kalau ini bagaimana. Kalian nggak pernah ngasih pertanyaan sama Madam Suki. Jangan-jangan plot twistnya si mantan istrinya itu masih mencintai mantan suami. Kalian nggak pernah tuh menanyakan sama Madam Suki. Kalian hanya menanyakan apakah mantan suaminya itu masih mencintai istrinya. Jangan diukur secara fisik loh ya. Jangan ya. Kalau secara fisik kan istrinya ini cantik banget kan ya.
perfect lah ya. Makanya dia berusaha mencari laki-laki yang perfect, ya kan? Padahal manusia perfect itu nggak ada. Sama lah dengan kita juga nggak perfect kok, ya kan? Nah, kalian nggak nanyain, jangan-jangan plot twistnya si mantan istrinya ini masih sayang sama cowoknya. Karena Madam Suki ngelihat mantan suami maksudnya, ini loh, ada Queen of Swords. Ini kartunya si perempuannya. Apakah ada perselingkuhan cowoknya ini, mantan suaminya? Six of Wands. Kalau dia banyak orang yang suka sama si cowoknya, iya. Tapi dianggapnya itu semuanya teman. Ya, nih. Nah, ini Madam Suki mau ngambil kartu lagi, ya. Gak usah dilarang-larang, karena yang di sini yang membaca Eke, ya. Oke. Sekarang di kartu yang berbeda. Apakah suaminya ini ada selingkuhan atau pernah selingkuh 2 kali, seperti yang dikatakan oleh mantan istrinya. The Carrier lagi. Oke. Oh sorry ya, ini The Strength, ini The Carrier. Oke, ini kartunya sangat membingungkan loh ya. The Carrier. Jangan-jangan menurut Madam Suki ya, akhirnya dua-duanya ini mencari pelarian masing-masing. Dua-duanya. Jadi begitu ya, kalau kita, ini dugaan ya, prediksi. Sepertinya dua-duanya mencari pelampiasan masing-masing. Nah, kalau kalian mendengarkan dengan teliti di bagian video yang di-share oleh mantan istrinya, dia kan bilang begini, suami itu bilang gini, jangan main fisik. Ayo kita lihat ya. Seandainya itu terjadi sama kita dorong-dorongan nih sama suami kita, ya, kita didorong atau kita lagi berantem sama suami kita, tiba-tiba suami kita ngedorong kita ke belakang, kita langsung bilang jangan main fisik. Kalian bisa nggak berpikir itu? Kalau kita ngomong sama pasangan kita jangan main fisik, pikiran kita yang normal ini akan berpikir, pernah nggak terjadi fisik? Pernah nggak terjadi kekerasan fisik? Sampai kita ngomong, ini kita ibaratkan kita, sampai kita ngomong jangan main fisik. Berarti kalau kita ngomong kayak gitu, ada nggak kejadian di mana pasangan kita main fisik? Jawab di sini. Seharusnya yang ngomong kayak gitu kan istrinya, mantan istrinya. Kenapa ini mantan suaminya? Kalian harus teliti ya, harus jeli ya. Makanya Madam Suki bilang kalau kalian itu mengidolakan seseorang, jangan buta ya. Nah terus istrinya teriak-teriak, dia bilang gini, kamu nyuruh orang untuk ngikutin saya. Ngikutin. Sekarang aturannya kan, kalau orang yang selingkuh itu kan kita ikutin, bukan sebaliknya. Di sini ada hal-hal yang diputar balik. Makanya di sini ada The Carrier dan The Strength. Kartunya sama kuatnya. Persaingan batin dan ego. Dua-duanya. Jangan-jangan dua-duanya ini mencari pelampiasan masing-masing. Sehingga mantan suaminya bilang, bukannya lu kali yang di TikTok itu dicurigain orang atau apa gitu. Gua sih diem aja. Oke ya. Sekarang pertanyaannya diganti ya. Apakah mantan istrinya masih mempunyai perasaan sayang sama mantan suaminya? Kalian harus siap mendengarkan jawabannya. Entah kalian ada di pihaknya pemuja bunda, ya, kalian harus siap. Oke. Agustus 2026. Apakah sebenarnya mantan istrinya ini masih sayang sama mantan suaminya? Tara! Oke, Ten of Swords.
The Lovers. Bagaimana? Pemuja Bunda? Eda-eda? The Lovers. Jadi gitu ya. Satu kali lagi. Bagaimana? Jadi gini loh, Madam Suki ini kan banyak sekali ya ngobatin orang juga ya, secara spiritual, psikologi juga ya. Jadi antara pikiran alam bawah sadar kita, ini nih pikiran alam bawah sadar, pikiran sadar ini namanya kalau kita ngomong kayak gini secara sadar kan, berarti pikiran sadar. Sama pikiran alam bawah sadar kita itu opposite. Jadi pemuja Bunda, kalian harus terima. Ini perpisahan, Ten of Swords. Dia tidak mau bercerai. Tidak mau, karena ini ada Ten of Swords. Kalau sudah sampai di bagian akhir, sekarang saya mau memberikan komentar saya pribadi. Saya tekankan dari awal, ini adalah pandangan saya setelah melihat dan mendengarkan narasi yang ada di video tadi. Jadi saya tidak sedang mengatakan bahwa semua tuduhan yang beredar itu otomatis benar, dan saya juga tidak punya posisi sebagai orang yang mengetahui langsung kejadian di balik rumah tangga mereka. Saya hanya melihat dari sudut pandang saya sebagai penonton sekaligus sebagai orang yang mengikuti perkembangan persoalan ini. Menurut saya, masalah Ruben Onsu dan Sarwenda ini sudah berkembang jauh lebih besar daripada sekadar persoalan perceraian. Awalnya mungkin orang hanya melihatnya sebagai masalah rumah tangga dua orang. Tetapi semakin lama persoalannya merembet ke banyak hal, anak, harta, bisnis, masa lalu, tudingan perselingkuhan, rekaman CCTV, sampai berbagai komentar dari orang-orang di media sosial. Dan menurut saya, justru di titik inilah masyarakat harus mulai berhati-hati. Karena ketika sebuah persoalan rumah tangga sudah masuk ke ruang publik, informasi yang kita terima biasanya tidak pernah benar-benar utuh. Kita hanya mendapatkan potongan-potongan cerita dari satu pihak, kemudian potongan cerita dari pihak lainnya. Setelah itu muncul komentar dari netizen, muncul komentar dari konten kreator lain, lalu muncul lagi analisis dari orang-orang yang bahkan tidak berada di dalam persoalan tersebut. Akhirnya satu masalah bisa berubah menjadi puluhan versi cerita. Saya pribadi melihat ada satu hal yang cukup menarik dari sikap Ruben dalam perkembangan terbaru ini. Selama ini, berdasarkan narasi yang kita dengarkan, Ruben mengaku lebih banyak diam dan tidak melakukan klarifikasi. Bahkan dia sendiri menyebut bahwa mungkin diamnya tersebut justru membuat persoalan semakin berkembang. Nah, kalau menurut saya ada benarnya juga. Diam memang kadang merupakan pilihan terbaik. Tetapi diam juga punya konsekuensi. Ketika seseorang diam sementara berbagai macam tuduhan dan narasi terus beredar, masyarakat akhirnya bebas mengisi kekosongan informasi tersebut dengan asumsi mereka sendiri. Dan kalau asumsi sudah berkembang terlalu jauh, membalikan keadaan menjadi tidak mudah. Makanya saya bisa memahami ketika akhirnya Ruben memilih untuk berbicara. Bukan berarti dengan berbicara otomatis semua persoalan selesai. Bukan begitu. Tetapi setidaknya orang yang bersangkutan mempunyai kesempatan untuk menyampaikan versinya sendiri. Yang menarik buat saya adalah apa yang dia tekankan mengenai anak-anaknya. Dalam narasi podcast tersebut, Ruben mengatakan bahwa yang dia inginkan adalah waktu untuk bertemu dengan anak dan meminta agar aturan yang sudah ada diikuti. Menurut saya, kalau memang persoalan sudah sampai pada tahap seperti ini, seharusnya anak jangan sampai menjadi korban dari konflik orang dewasa. Saya pribadi sangat tidak suka kalau konflik orang tua kemudian menyeret anak ke tengah-tengah pertengkaran. Anak tidak memilih dilahirkan dalam keluarga siapa.
Anak juga tidak memilih orang tuanya akan bercerai atau tidak. Jadi kalau orang tuanya mempunyai persoalan, sebisa mungkin persoalan tersebut jangan sampai membuat anak merasa harus memilih pihak. Mau mendukung ayah atau ibu, menurut saya itu hak orang dewasa. Tapi seorang anak seharusnya tetap mempunyai ruang untuk menyayangi kedua orang tuanya. Kemudian ada juga persoalan mengenai tudingan perselingkuhan dan rekaman CCTV yang disebut dalam narasi. Sarwenda sebelumnya memang menyampaikan versinya mengenai kejadian masa lalu dan mengunggah rekaman pertengkaran yang disebut terjadi pada 2024. Nah, di sini saya pribadi memilih untuk tidak buru-buru menjadi hakim. Kenapa? Karena kita tidak hidup di dalam rumah mereka. Kita tidak melihat keseluruhan kejadian dari awal sampai akhir. Kita tidak tahu apa yang terjadi sebelum kamera menyala dan apa yang terjadi setelah kamera dimatikan. Kita juga tidak tahu seluruh percakapan, konteks, dan keadaan emosional masing-masing pihak pada saat kejadian. Jadi kalau hanya melihat satu potongan video kemudian langsung mengatakan, ini pasti begini atau ini pasti begitu, menurut saya terlalu berani. Apalagi di zaman sekarang, potongan video bisa dibuat menjadi sangat kuat secara emosional. 50 detik bisa membuat seseorang terlihat sangat buruk. Padahal mungkin ada kejadian 1 jam sebelum itu yang tidak pernah ditampilkan. Itulah kenapa saya lebih memilih melihat perkembangan secara keseluruhan. Kemudian ada satu lagi isu yang menurut saya cukup menarik, yaitu soal mantan karyawan dan kartu kredit. Dalam narasi awal disebutkan bahwa seseorang yang pernah bekerja di tempat Ruben kemudian keluar, dan setelah itu muncul tagihan yang menurut cerita Ruben berasal dari penggunaan kartu kredit yang sebelumnya tidak dia gunakan. Nilainya disebut hampir mencapai ratusan juta rupiah. Bahkan muncul pertanyaan bagaimana kartu tersebut bisa berada di tangan orang tersebut. Kalau saya pribadi mendengar cerita seperti ini, respons pertama saya bukan langsung percaya atau tidak percaya. Saya justru bertanya, dokumennya ada tidak? Transaksinya tercatat tidak? Kartu itu siapa yang pegang? Siapa yang mempunyai akses? Bagaimana kronologinya? Karena untuk persoalan uang, apalagi jumlahnya besar, menurut saya jangan hanya mengandalkan cerita. Harus ada bukti. Kalau memang benar ada transaksi yang tidak dilakukan oleh pemilik kartu, tentu persoalannya bisa diperiksa melalui data transaksi, bank, dan pihak-pihak yang berkaitan. Begitu juga sebaliknya. Kalau ternyata ada penjelasan lain, ya penjelasan tersebut juga harus dilihat. Saya kira prinsipnya sederhana, jangan sampai kita sebagai netizen justru lebih cepat memberikan vonis daripada proses pembuktian. Dan ini yang menurut saya sering terjadi di media sosial. Kita melihat satu video, marah. Lalu muncul video kedua. Kita semakin marah. Muncul video ketiga. Kita pindah pihak. Muncul video keempat. Kita pindah pihak lagi. Akhirnya kita seperti sedang menonton pertandingan sepak bola. Ada tim Ruben. Ada tim Sarwenda. Ada yang menjadi pendukung A. Ada yang menjadi pendukung B. Padahal yang sedang dibicarakan sebenarnya adalah kehidupan manusia. Bukan pertandingan sepak bola. Menurut saya, kita boleh punya simpati. Kita boleh merasa kasihan. Kita boleh merasa tidak suka terhadap seseorang. Tetapi jangan sampai simpati membuat kita kehilangan akal sehat. Begitu juga sebaliknya. Kalau kita tidak menyukai seseorang, jangan sampai apapun yang dia katakan langsung kita anggap salah. Saya pribadi justru lebih tertarik melihat bagaimana seseorang menghadapi masalah ketika tekanan datang bertubi-tubi. Dan dari narasi yang kita dengarkan, ada bagian ketika Ruben menjelaskan bahwa dirinya sekarang lebih banyak menahan diri, berpikir lebih panjang, dan tidak lagi langsung bereaksi seperti dahulu.
Dia juga berbicara mengenai proses dirinya mencari ketenangan dan bagaimana pekerjaan tetap harus berjalan meskipun sedang menghadapi masalah. Menurut saya, kalau seseorang sedang berada dalam tekanan besar, kemampuan untuk menahan emosi itu bukan hal yang mudah. Saya tidak mengatakan Ruben benar dalam semua hal. Saya juga tidak mengatakan pihak lainnya salah dalam semua hal. Tetapi secara pribadi saya menghargai ketika seseorang memilih untuk tidak terus-menerus membalas setiap komentar dengan kemarahan. Karena kalau semua orang membalas dengan emosi, masalah tidak akan pernah selesai. Satu orang bicara, dibalas lagi. Kemudian muncul video baru. Kemudian muncul klarifikasi baru. Kemudian muncul reaksi baru. Begitu terus sampai tidak ada ujungnya. Yang paling saya khawatirkan justru anak-anak mereka. Karena orang dewasa bisa membaca berita. Orang dewasa bisa memilih tidak membuka media sosial. Tetapi anak-anak bisa saja mendengar pembicaraan orang lain tentang keluarganya. Dan itu menurut saya jauh lebih menyakitkan. Jadi kalau saya boleh memberikan satu pendapat, saya berharap semua pihak yang terlibat bisa menurunkan tensi. Kalau ada masalah hukum, selesaikan secara hukum. Kalau ada persoalan keuangan, buka datanya dan selesaikan berdasarkan bukti. Kalau ada persoalan hak asuh, ikuti aturan yang sudah ditetapkan. Kalau ada persoalan komunikasi, gunakan jalur yang paling memungkinkan untuk menyelesaikannya. Tidak perlu semua persoalan dibawa menjadi perang opini di media sosial. Karena sekali sebuah persoalan masuk internet, hampir mustahil mengontrol bagaimana masyarakat akan menafsirkannya. Dan saya juga ingin menyampaikan sesuatu kepada teman-teman yang menonton. Jangan merasa kita mengenal seseorang hanya karena kita sering melihat dia di televisi, YouTube, Instagram, TikTok, atau podcast. Kita hanya mengenal versi dirinya yang ditampilkan di depan publik. Kita tidak tahu bagaimana kehidupan seseorang ketika kamera mati. Kita tidak tahu apa yang dia rasakan ketika sendirian. Kita tidak tahu beban yang dia bawa. Begitu juga sebaliknya, jangan menganggap seseorang pasti buruk hanya karena kita melihat satu potongan kejadian yang tidak kita sukai. Kita perlu memberikan ruang untuk proses pembuktian. Saya rasa perkembangan terbaru ketika Ruben akhirnya memilih bicara di podcast Deddy Corbuzier memang menarik untuk diperhatikan. Apalagi narasi tersebut menyebut bahwa sebelumnya dia cenderung diam dan baru merasa perlu memberikan penjelasan karena persoalannya sudah melebar ke berbagai arah. Dan menurut saya, sekarang justru yang paling penting bukan siapa yang paling keras berbicara. Bukan siapa yang paling banyak membuat konten. Bukan siapa yang paling banyak mendapatkan dukungan. Tetapi siapa yang bisa memberikan bukti paling jelas dan menyelesaikan masalah dengan cara yang paling baik. Saya pribadi tidak mau ikut menjadi bagian dari keributan yang tidak ada ujungnya. Saya lebih memilih menjadi penonton yang kritis. Kalau ada informasi, kita lihat. Kalau ada bukti, kita periksa. Kalau ada tuduhan, kita dengarkan konteksnya. Kalau ada klarifikasi, kita dengarkan juga. Setelah itu baru kita membuat pendapat. Bukan sebaliknya. Jangan membuat kesimpulan dulu, baru mencari video yang mendukung kesimpulan kita. Karena kalau seperti itu, kita bukan lagi mencari kebenaran. Kita hanya mencari pembenaran. Dan menurut saya, itu yang paling berbahaya di era media sosial. Jadi untuk persoalan Ruben dan Sarwendah ini, saya pribadi memilih untuk menunggu perkembangan selanjutnya. Saya tidak mau mengatakan siapa yang paling benar hanya berdasarkan potongan narasi yang beredar. Saya berharap semua persoalan bisa diselesaikan dengan kepala dingin. Dan yang paling penting, anak-anak mereka tetap mendapatkan kasih sayang, perhatian, dan perlindungan dari kedua orang tuanya. Karena pada akhirnya, popularitas akan berlalu.
konten akan tenggelam. Komentar netizen akan berganti dengan isu lain. Tetapi hubungan antara orang tua dan anak itu jauh lebih panjang daripada umur sebuah berita viral. Itu pendapat saya pribadi. Kalau teman-teman mempunyai pandangan berbeda, silakan sampaikan di kolom komentar. Boleh berbeda pendapat, tetapi jangan saling menghina, jangan membawa anak-anak, dan jangan membuat tuduhan baru tanpa dasar. Kita boleh menjadi netizen. Kita boleh menjadi penonton. Kita boleh menjadi komentator. Tetapi tetap gunakan akal sehat. Karena menurut saya dalam persoalan serumit ini yang paling kita butuhkan bukan semakin banyak orang yang berteriak. Yang kita butuhkan adalah semakin banyak orang yang mau melihat persoalan dengan kepala dingin. Sekali lagi, ini adalah opini pribadi saya setelah melihat dan mendengarkan materi yang kita reaksikan hari ini. Kalau ada perkembangan terbaru, tentu akan kita bahas lagi di Surah Pentol. Dan kalau kalian suka konten reaksi seperti ini, jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe, like, dan aktifkan notifikasi. Saya Surah Pentol. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.